Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, yang berbeda suku, agama, ras dan golongan, berbeda nasab dan berbeda nasib. Saya nggak kaget sebagai mantan teroris kalau akhir-akhir ini cukup banyak umat Islam yang menjadi teroris. Cukup banyak umat Islam yang kata Amroji itu lagi nunggu giliran untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Berbicara masalah teroris, ini bukan berbicara masalah Wahabi, Salafi dan sebagainya. Ini kita sedang berbicara dengan kelompok yang beragama gak pakai otak dan gak berotak dalam beragama. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, innahu kana zaluman jahula, kelompok-kelompok manusia yang bodoh dan zalim, yang zalim dan bodoh. Karena kebodohannya akhirnya berbuat zalim dengan melakukan bom bunuh diri. Mereka melakukan bom bunuh diri karena kebodohannya. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Karena kalau mereka nggak bodoh, mustahil melakukan perbuatan zalim. Perbuatan yang zalim mustahil dilakukan oleh orang-orang yang tidak bodoh atau orang-orang yang pintar. Al-Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatul lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Berakal berarti berotak, berotak berarti cerdas, cerdas berarti pintar, pintar berarti nggak bodoh. Jadi orang-orang yang melakukan tindakan terorisme, bom bunuh diri, atau orang-orang yang antri ingin jadi pengantin bom bunuh diri, sudah jelas mereka itu orang-orang yang tidak kenal dan tidak mengenal apa itu Al-Quran, apa itu Islam, apa itu Allah, apa itu Muhammad Rasulullah SAW. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Mereka beragama kayak kebo. Mereka beragama kayak kambing. Mereka beragama kayak binatang. Punya otak, tapi otaknya nggak dipakai. Pada kesempatan ini, saya akan ngasih bocoran dikit-dikit. Jadi kalau masalah terorisme ini, masalah yang utama yang ada di Islam, karena salah tafsir dalam sebuah ayat. Al-Quran ini seperti pedang, bos. Kalau salah tafsir, Al-Quran bisa menjadi alat untuk membunuh manusia. Kalau tafsirannya benar, maka Al-Quran bisa menjadi alat perdamaian dunia. Makanya sekarang saya tidak pernah ingin masuk organisasi manapun, tidak pernah ingin untuk masuk partai manapun. Netral saja bro, netral. Ustadz, apakah ayat yang membuat banyak umat Islam gelap mata, banyak umat Islam berhenti otaknya, berhenti kewarasannya? Ada Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ada. Ini salah satu dari sekian banyak ayat Al-Quran yang diklaim dipelitir cara penafsirannya, sehingga umat Islam berbondong-bondong ingin jihad, ingin menjadi pengantin bom bunuh diri. Jadi kalau MUI ngomong bahwa terorisme ini tidak ada kaitannya dengan Islam, berarti MUI-nya goblok. Kalau ada ulama Ustadz Kiai Ajaran Habaib yang mengatakan bahwa terorisme ini tidak ada kaitan dengan Islam, berarti Ustadz Kiai Ajaran Habaib itu goblok. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Punya mata tapi matanya tidak bisa dipakai untuk melihat kebenaran, punya telinga tapi telinganya tidak bisa dipakai untuk mendengarkan kebenaran, punya hati tapi hati tidak bisa dipakai untuk merasakan kebenaran. Mereka menyembunyikan kebenaran. Padahal ini merupakan permasalahan yang sangat berbahaya dan tidak pernah bisa diselesaikan oleh umat Islam sejak dulu kala. Kalau di era Soekarno, tokoh terorisme dari PII langsung dihukum mati. Kartosuwiryo itu tokoh terorisme, gembong terorisme, seperti Rizik Syihab ini pengaruhnya sangat luar biasa, dihukum mati. Di era Soeharto, siapa yang berani
memberontak pada negara, besoknya dihukum mati. Cuma di era Jokowi, manusia-manusia brengsek, manusia-manusia zalim seperti Rizik Syihab dan kawan-kawan, kagak dihukum mati. Sudah nggak dihukum mati, berani mencak-mencak pemerintah dan pengadilan. Baik banget pemerintahan di era Jokowi ini. Oke, langsung saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Apakah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, itu mati? Padahal sesungguhnya mereka itu tidaklah mati. Mereka hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, coba perhatikan. Apakah kamu mengira orang-orang yang berjihad di jalan Allah, lalu mereka gugur, lalu mereka mati, itu mati? Tidak. Sesungguhnya mereka hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Permasalahannya terletak di kata jihad. Gugur di jalan Allah, jihad fisabilillah. Jihad itu sebetulnya bukan berperang. Bisa dikatakan jihad adalah berperang kalau situasinya dalam keadaan perang. Tetapi kalau di dalam kondisi tidak perang, maka jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu, melawan kebodohan dan kezaliman. Itu jihad yang paling berat. Atau dalam bahasa Al-Quran itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu jihad dalam kondisi damai, tidak perang. Seorang polisi dikatakan jihad fisabilillah kalau menjalankan tugas kepolisiannya dengan baik dan benar. Berani berjuang benar demi kebenaran, berani berjuang adil demi keadilan. Seorang TNI pun seperti itu. Dikatakan jihad fisabilillah kalau dia mampu menjalankan fungsi dan tugas TNI-nya dengan baik dan benar. Berani berjuang benar demi kebenaran, berani berjuang adil demi keadilan. Seorang ASN disebut jihad fisabilillah kalau menjalankan ke ASN-annya tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Berani berjuang benar, berani berjuang adil. Seorang pejabat dikatakan jihad fisabilillah kalau mampu menjalankan jabatannya sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Berani berjuang benar demi kebenaran, berani berjuang adil demi keadilan. Seorang ulama, kiai, ajunan, habaib dikatakan jihad fisabilillah jika dia mampu menjalankan perannya dengan baik dan benar sesuai tugas dan fungsinya. Berani berjuang benar demi kebenaran, berani berjuang adil demi keadilan. Seorang pedagang, seorang karyawan dikatakan jihad fisabilillah kalau dia bisa menjalankan peran dan tugasnya dengan sebaik mungkin, berani berjuang benar dan berani berjuang adil. Berjuang benar demi kebenaran, berjuang adil demi keadilan. Jadi kalau misalkan kita kerucutkan supaya tidak repot, apa itu yang dimaksud jihad fisabilillah? Dulu saya sudah ngomong dua hal. Yang pertama itu berbuat kebaikan, rajin untuk berbuat kebaikan. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Kepada diri sendiri, kepada keluarga, anak istri, kepada teman, kerabat, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, kepada seluruh umat beragama. Sehingga Islam ini disebut Islam rahmatan lil alamin. Islam yang menebarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Dan yang kedua adalah jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat, jangan berbuat zalim. Karena kata Allah, Allah laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat.
berbuat baik, tetapi juga banyak berbuat jahat. Yang disebut penjahat, kalau min kali plus kali min adalah minus. Anda banyak berbuat baik, tapi Anda banyak juga berbuat jahat, maka kalian ini disebut penjahat. Berbuat baiknya sedikit misalkan, berbuat jahatnya banyak disebut penjahat. Berbuat banyak jahatnya sedikit, berbuat baiknya banyak, masih saja disebut penjahat. Karena min kali plus kali min adalah minus. Kalau bisa jangan sampai berbuat jahat. Tapi orang yang sedikit berbuat jahat baik dan banyak berbuat baik masih mending, masih bisa dimaklum karena manusia tidak akan terlepas dari perbuatan salah dan dosa. Orang yang mampu berbuat baik dan mampu menghindarkan diri dari perbuatan jahat atau zalim, itulah disebut adil. Jadi jihad fisabilillah itu adalah adil. Orang yang mampu berbuat adil dalam kehidupan ini, maka dialah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Apakah kamu mengira orang-orang yang berjihad di jalan Allah terus dia mati? Berbuat adil dalam kehidupannya, banyak berbuat baik, menghindarkan diri berbuat jahat, maka sesungguhnya ketika dia mati, dia tidaklah mati, tetapi dia ditempatkan di suatu tempat dan mendapatkan rezeki. Tulang boleh jadi tanah, kulit boleh jadi tanah, mata boleh jadi tanah, kuping boleh jadi tanah, tulang boleh jadi tanah, jasad boleh jadi tanah, tapi ruhnya tidak masuk ke dalam tanah, ruhnya melesat keluar angkasa menghadap Tuhannya, disimpan di tempat yang khusus dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang. Siapakah mereka ini? Orang-orang yang mampu berbuat adil. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu menghadap Tuhan dengan bobok lebih diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi orang-orang yang mampu berbuat adil di dalam dunia ini, mereka lah ketika matinya tidak masuk ke alam kubur, tetapi ditempatkan di suatu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk ke dalam surganya Allah. Makanya para laki-laki di Islam itu dites dengan yang namanya poligami. Orang-orang yang tidak punya ilmu akan menganggap bahwa poligami ini suatu perintah. Tapi orang-orang yang berilmu tinggi akan waspada, karena poligami ini bukan perintah tapi ujian. Jika tidak mampu berbuat adil, maka setan dan iblis tepuk tangan. Dan kebanyakan orang-orang yang berpoligami tidak sanggup berlaku adil, sehingga bukan kebaikan yang muncul, malah kezaliman yang muncul. Akhirnya setan dan iblis tepuk tangan. Jadi hati-hati ini. Jihad fisabilillah ini bukan perang. Ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jihad fisabilillah ini bukan perang. Bukan memerangi orang-orang kafir yang memang sudah terikat perjanjian dengan kita. Nggak ada. Dia bisa perintah untuk memerangi orang-orang kafir yang sudah terikat perjanjian dengan kita pada Pancasila, Sumpah Pemuda, dan Bhinneka Tunggal Ika. Haram hukumnya. Orang yang memerangi orang kafir yang sudah terikat perjanjian damai dengan kita. Ini Bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Apa saja sebuah tindakan adil? Wala talbisul haqqa bil batili wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Katakanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini perbuatan adil. Korupsi itu perbuatan tidak adil. Makan duit haram itu perbuatan yang tidak adil. Suap menyuap itu perbuatan tidak adil. Menzalimi orang lain itu perbuatan tidak adil. Memberikan kebaikan kepada orang lain itu perbuatan adil. Makan riba itu perbuatan tidak adil. Maka orang-orang yang suka korupsi jangan pernah berharap akan mendapatkan surga. Orang yang tukang suap menyuap jangan berharap akan mendapatkan surga. Orang yang tukang makan riba jangan pernah berharap masuk surga. Orang
orang-orang yang jadi anjing-anjing politik yang dibayar untuk menggonggong pemerintahan yang sah, jangan pernah berharap masuk surga. Karena surga itu tempat orang-orang yang suka berbuat adil. Yang dia makan bersih-bersih, yang terdekat dalam hatinya yang bersih-bersih, yang terngiang dalam pikirannya yang bersih-bersih, yang terucapnya yang bersih-bersih, perbuatannya pun yang bersih-bersih. Apa itu yang bersih-bersih? Perbuatan adil. Adil untuk dirinya dan adil untuk orang lain. Berbuat baik untuk dirinya dan berbuat baik untuk orang lain. Tidak berbuat zalim pada dirinya dan tidak berbuat zalim pada orang lain. Itu adil. Ayat wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun telah diperintil oleh manusia-manusia bodoh dan zalim, oleh ulama kiai ajaran habaib yang bodoh dan zalim, sehingga arti jihad dikatakan perang. Ya Bu, ini namanya gobloknya dipiara sendiri Bu. Gobloknya itu dipelihara. Seseorang dikatakan jihad fisabilillah, diartikan jihad adalah perang kalau dalam kondisi perang. Kalau dalam kondisi tidak perang, jihad itu adalah adil, berbuat adil, berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik pada orang lain, tidak berbuat zalim kepada diri sendiri, tidak berbuat zalim kepada orang lain. Itu dalam bahasa yang lain melawan hawa nafsu. Nafsu harta, tahta, wanita, kekuasaan dunia dan sebagainya. Ketika jihad diartikan angkat senjata, ketika jihad diartikan melakukan tindakan bom bunuh diri, ya sudah. Ketika ayat ini diteriakkan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun, maka berbondong-bondong pada pengen daftar ingin jadi teroris. Berbondong-bondong daftar menjadi pengikut Rizik Syihab. Berbondong-bondong daftar ingin jadi pengantin bom bunuh diri. Berbondong-bondong ingin menegakkan khilafah. Coba lihat Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Pembela khilafah itu bendera perang. Jadi siapapun yang berteriak-teriak tentang khilafah, siapapun yang ibaratkan bendera khilafah, berarti orang tersebut adalah teroris karena ingin berperang ketika damai. Dan saya pastikan mereka itu tak peduli dia kiai, ajaran habaib, ulama, mereka itu adalah musuh Islam, musuh Allah, musuh Rasulullah SAW, karena sudah mempelintir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad bisa dikatakan bermakna perang kalau dalam kondisi perang, tapi jihad dalam kondisi damai artinya memerangi hawa nafsu atau berbuat adil. Ngerti sampai sini ya Bro? Mudah-mudahan dan banyak umat muslim yang tercerahkan. Karena tugas saya ini mengislamkan orang Islam, agar orang Islam ini beragama pakai otak dan berotak dalam beragama. Tidak menjadi kambing, tidak menjadi kebo, tidak menjadi buaya yang punya otak tapi nggak dipakai. Mudah-mudahan ini. Karena sayang banget NKRI ini sudah 74 tahun merdeka mau ke 75 tahun merdeka mau ke 76, harus menjadi Suriah, harus menjadi seperti Libya, Irak, Palestina hancur lebur karena kesalahan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Terus dukung pergerakan The King of Science, melakukan gerakan revolusi otak, revolusi alat, dan revolusi mental bagi seluruh rakyat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.